Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pagi ini kita akan coba ngebahas materi tentang relasi dan fungsi. Nah, di sini mungkin kita akan ngebahas tentang relasi relasi terlebih dahulu. Yang mana relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Jadi hubungan, relasi itu adalah hubungan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan atau himpunan pasangannya. Nah, yang pertama yaitu diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua yaitu diagram kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik. Terus yang ketiga yaitu adalah himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Nah, kita ke contoh. Bisakah kalian memahami bagian silsilah keluarga berikut? Di sini ada keluarga Pak Mathuri dan Bu Marwati Yang mana di sini bagannya. Di sini Pak Mathuri dan Bu Marwati mempunyai anak yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, dari Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir mereka juga memiliki anak, yang mana Sulastri ini suaminya yaitu Afim memiliki anak yaitu Wafi, dan Idris dan Mai ini memiliki 3 anak yaitu Faisal, Alu, dan Rizki. Terus Halim ini memiliki 2 anak yaitu Alvin dan Najwa. Sedangkan Thohir bersama Fatimah itu memiliki 1 anak yaitu Suci. Nah, di sini menunjukkan silsilah keluarga Bapak Mathuri dan Ibu Marwati. Tanda panah tanda panah ini menunjukkan hubungan mempunyai anak. Jadi tanda panah ini adalah menunjukkan hubungan mempunyai anak. Nah, jadi Pak Mathuri dan Bu Marwati ini memiliki anak. 4 anak Pak Mathuri dan Bu Marwati adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Jadi Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir itu anaknya. Terus jika anak-anak Pak Mathuri dan Bu Marwati dikelompokkan menjadi 1 dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Dan himpunannya seperti ini himpunan A sama dengan kurung kurawal Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, sedangkan cucu-cucu dari Pak Mathuri dan Bu Marwati dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, untuk himpunan B-nya berarti ada Wafi, ada Faisal, ada Alu, ada Rizki, ada Alvin, ada Najwa, dan ada Suci. Hubungan
anggota himpunan B ke anggota himpunan A ya memiliki hubungan keluarga atau relasi ya, memiliki hubungan atau relasi, yaitu anak dari ya, dari B ke A. Kalau kita lihat Wapi ini anak dari Sulastri ya, Wapi anak dari Sulastri. Jadi hubungannya seperti itu. Oke, anggota himpunan B dengan Pak Madhuri dan Bu Marwati memiliki relasi cucu dari ya, jadi maksudnya Wapi ini cucu dari Pak Madhuri dan Bu Marwati. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyajikan relasinya. Di sini ada himpunan A ya, yaitu Sulastri, Idris, Halim dan Thohir. Dan himpunan B ada Wapi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Naswa dan Suci. Nah, di mana hubungan anggota himpunan B ke himpunan ya, himpunan anggota A memiliki hubungan keluarga atau relasi anak dari. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Madhuri dan Bu Marwati memiliki relasi cucu dari. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat diagram panah ya, dari hubungan anak dari ya. Jadi kita akan coba buat diagram panahnya. Yang mana di sini, nah di sini himpunan B ya, himpunan B itu ada Wapi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin ya, Naswa dan Suci. Terus untuk himpunan A-nya ya, itu ada Sulastri, Idris, Halim dan Thohir. Nah, karena di sini anak dari berarti tanda panahnya dari sini. Wapi anak dari Sulastri. Nah, jadi tanda panahnya seperti ini ya. Terus Faisal anak dari Idris, terus Alu anak dari Idris, Rizky anak dari Idris ya, terus Alvin ya anak dari Halim, terus Natwa juga anak dari Halim, dan Suci anak dari Thohir. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram panahnya. Nah, kita coba ke diagram kartesius. Pertama kita gambarkan dulu diagramnya. Nah, oke, kita tuliskan di sini ada Wapi ya, ada Faisal, ada Alu ya, ada Rizky, terus ada Alvin, ada Naswa ya, dan ada Suci. Terus di himpunan A-nya ada Sulastri ya, ada Idris, ada Halim, ada Thohir. Nah, sekarang kita beri titik ya, di sini titiknya. Jadi Wapi anak dari Sulastri, jadi titiknya ada di sini. Wapi anak dari Sulastri. Faisal ya, anak dari Idris. Alu di sini anak dari Idris juga. Rizky ini juga anak dari Idris. Terus Alvin itu anak dari Halim, dan Naswa juga anak dari Halim. Terus Suci itu anak dari Thohir. Jadi diagram kartesiusnya seperti ini ya, kita hanya memberikan titik di antara ya, pertemuan antara ya, anak dan orang tua. Oke. Nah, untuk himpunan pasangannya diawali dengan kurung kurawal ya. Maka di sini Wapi dan Sulastri, terus ada Faisal dan Idris, ada Alu dan Idris, ada Rizky dan Idris ya. Terus ada Alvin dan Halim, ada Naswa dan Halim, terus ada Suci dan Thohir. Jadi untuk himpunan pasangannya. Lain, Abdur ya sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, ya, Herman dan Zaini pergi ke rumah makan. Ya, rumah makannya namanya Pak Asri. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asri adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur dan sate. Nah, di sini ya ada menunya.
Dari menu tersebut, ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Yang mana ya, Abdur itu suka soto dan rawon. Ya, tapi kali ini ia memesan rawon. Terus ada Ahmad. Ahmad itu sukanya bakso, rujak cingur dan sate. Tapi kali ini ia memesan rujak cingur. Di sini ada Rahmat. Rahmat suka bakso, rujak cingur dan sate, tapi kali ini dia memesan rujak cingur. Terus ada Herman. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka dengan bakso, soto dan rawon. Terus ada Zaini, ya. Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Nah, bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Ya. Nah, di sini penyelesaian. Yang pertama kita kelompokkan menjadi dua, ya. Kita kelompok menjadi dua. Yang pertama itu relasi dengan aturan makanan kesukaan. Ya. Makanan kesukaan itu ada Abdur, ya. Abdur itu suka soto dan rawon. Terus ada Ahmad. Ahmad itu suka bakso, rujak cingur dan sate. Terus ada Rahmat. Rahmat itu suka sate dan nasi goreng. Terus ada Herman, ya. Herman itu suka bakso, soto dan rawon. Terus Zaini itu suka soto dan nasi goreng. Nah, jadi kita buat dulu ya diagram panahnya. Nah, diagram panah makanan kesukaan. Nah, jadi nama relasinya adalah makanan kesukaan. Oke, di sini ada siswa, ya, himpunan siswa yang mana ada Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman dan Zaini. Terus di sini ada himpunan menu, ya. Himpunan menunya di sini ada bakso, ada nasi goreng, ada rawon, ada rujak cingur, ada sate dan ada soto. Nah, Abdur ya, ini suka soto. Terus Abdur juga suka rawon, ya. Di sini karena Abdur ini suka soto dan rawon. Terus Ahmad itu suka bakso, ya. Terus dia suka rujak cingur dan Ahmad juga suka sate. Nah, sekarang Rahmat itu suka sate, ya. Terus si Rahmat juga suka nasi goreng. Nah, sekarang si Herman ini suka bakso. Herman juga suka dengan soto dan Herman suka dengan rawon. Nah, sedangkan Zaini ya, di sini dia suka soto dan Zaini juga suka nasi goreng. Nah, ini diagram panahnya. Terus kita masuk ke diagram Kartesius, masak makanan kesukaan. Ya. Oke, di sini ada Abdul, ya, atau di sini ada nama siswanya, ya, Abdul, Ahmad, Rahmat, ya, Herman, terus ada Zaini. Sedangkan di sini ada menunya, yaitu ada bakso, nasi goreng, rawon, rujak cingur, sate, dan soto. Jadi kita akan buat diagramnya. Nah, di sini Abdur pertama dia suka soto. Nah, jadi titiknya ada di sini. Terus Abdur juga dia suka rawon. Nah, jadi titiknya di sini. Dan seterusnya ya Ahmad suka bakso, terus Ahmad suka rujak cingur, dan dia suka dengan sate. Nah, kita masuk ke Rahmat itu suka sate, ya, terus sama dengan nasi goreng. Nah, si Herman itu suka bakso dan Herman juga suka soto. Itu juga suka dengan rawon. Nah, sekarang Zaini itu suka dengan soto. Nah, dan Zaini juga suka dengan bakso. Nah, ini untuk diagram Kartesiusnya. Terus untuk himpunan pasangan ya makanan kesukaannya. Nah, kita awali dengan dibuka dengan kurung kurawal ya. Maka kita satu-satukan Abdul rawon ya kan. Di sini Abdul soto, Rahmat bakso ya kan. Ahmad rujak cingur, ya, Ahmad
koma 1 dan seterusnya kita tuliskan sampai dengan si Zaini ya. Nah, Zaini suka soto. Ini terakhir, Zaini suka soto. Dan kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini adalah himpunan pasangan dari makanan kesukaan. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua kita kelompokkan relasi dengan aturan makanan pesanan ya. Jadi yang pertama tadi makanan kesukaan, sekarang pesanannya. Di sini Abdul memesan rawon ya, terus Ahmad memesan rujak cingur, Rahmat memesan nasi goreng, Herman memesan bakso, dan Zaini memesan soto. Oke, kita buatkan diagram panahnya. Diagram panahnya yaitu relasinya makanan pesanan ya, yang mana himpunan siswanya ya, itu ada Abdul, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Dan himpunan menu di sini ada bakso, nasi goreng, rawon, rujak cingur, sate, dan soto. Nah, untuk makanan pesanan berarti Abdul ya pesan rawon. Ya, maksudnya ya. Di sini kan makanan pesanan. Jadi Abdul ya pesan rawon. Terus Ahmad pesan rujak cingur. Terus Rahmat dia pesan nasi goreng. Dan di sini Herman dia memesan bakso dan Zaini memesan soto. Nah, ini untuk diagram panahnya. Nah, sekarang kita ke diagram kartesius makanan pesanan. Nah, kita tuliskan dulu yuk ya. Nama siswanya ada Abdul, ada Ahmad, ada Rahmat ya. Di sini ada Herman, ada Zaini. Terus untuk menunya ada bakso, ada nasi goreng, ada rawon, ya kan, ada rujak cingur, ada sate, dan juga ada soto. Nah, jika kita lihat ya, Abdur ini memesan rawon, berarti nanti titiknya ada di sini. Nah, jadi kita tinggal jodohkan Ahmad rujak cingur ya pesannya, terus Rahmat memesan nasi goreng, Herman memesan bakso, dan Zaini memesan soto. Ini untuk diagram kartesius. Sekarang kita ke himpunan pasangan. Himpunan pasangan dari makanan pesanan berarti Abdur ya, koma rawon, terus Ahmad, koma rojak cingur, terus ada Rahmat ya. Ini koma ini berarti Ahmad sama juga dengan Ahmad memesan nasi goreng ya. Terus di sini Herman memesan bakso dan Zaini memesan soto. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, contoh selanjutnya. Diketahui himpunan P ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan Q itu ada 3, 4, 5, 6, dan 8. Nyatakanlah relasi faktor dari. Nah, jadi dari himpunan ini kita akan membuat relasi faktor dari ya. Faktor dari himpunan P ke himpunan Q ya, dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan. Nah, di sini diagram panahnya faktor dari. Pertama, kita buat dulu himpunan P-nya ya. Himpunan P-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus di sini ada himpunan Q ya. Himpunan Q itu ada 3, 4, 5, 6, dan 8. Di sini faktor dari ya, yang perlu kalian ingat, berarti kita menjodohkan himpunan P ke himpunan Q. 1 itu faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 itu faktor dari 5, 1 faktor dari 6, dan 1 juga faktor dari 8. Nah,
Seterusnya 2 ya. 2 itu faktor dari 4 ya. Dan 2 juga faktor dari 6. Terus 2 juga faktor dari 8. Nah, terus 3 itu faktor dari 3 dan 3 itu faktor dari 6. 4 ini faktor dari 4 ya. Dan 4 itu faktor dari 8. 5 ini faktor dari 5 dan ini 6 ya. 6 itu faktor dari 6. Nah, jadi diagram panahnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke diagram Kartesius. Untuk diagram Kartesiusnya ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 dan di sini ada 3 4 5 6 dan 8. Nah, kita tinggal tentukan titiknya ya. Karena 1 ini faktor dari 3 4 5 6 dan 8, jadi kita tuliskan semuanya di sini ya. Ini faktor 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8. Nah, 2 itu faktor dari 4 dan 2 juga faktor dari 6 serta 2 juga faktor dari 8. Terus 3 itu faktor dari 3 faktor dari 6. Kita ke 4 itu faktor dari 4 dan 4 faktor dari 8. Terus kita ke 5 itu faktor dari 5 ya, di sini tidak ada lagi. Terus 6 itu faktor dari 6. Ini untuk diagram Kartesius. Terus untuk himpunan pasangannya. Oke, untuk himpunan pasangan di sini ada 1,2 ya, ada 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan 1,8. Itu untuk angka 1. Terus untuk angka 2-nya ada 2,4 dan 2,6 serta 2,8. Ya. Untuk angka 3 kita lihat di sini 3,3 ya, terus dan 3,6. Untuk 4-nya ya, 4 ada 4,4 terus 4,8. Untuk angka 5-nya ya, di sini ada 5,5 dan untuk angka 6-nya di sini ada 6,6. Oke. Dan kita tutup dengan tutup kurung perawat. Nah, ini adalah himpunan pasangannya. Baik, mungkin sampai di sini ya materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.